Mensutradarai berdua dengan rekan saya William, my partner in crime. Pertanyaan Mas Dias tadi bagaimana ya mensutradarai? Kita nggak bisa bilang ini remake sebenarnya. Mungkin correct me if I'm wrong ya Mbak Shanti. Ini lebih ke adaptasi karena kalau remake itu mungkin yang dilakukan Thailand, Bad Guys versus Thailand. Mostly dia kayak remake karena semua part sama, semua sequence, bahkan semua sequence itu sama persis. Mungkin ya 90% lah kalau kita bilang yang Thailand. Tapi yang Indonesia sebenarnya itu kepiawaian para penulis kita yang sayang sekali Tio yang berulang tahun head of writer hari ini nggak bisa datang. Mereka mengolah materi itu menjadi sangat dekat dengan Indonesia karena ada plot yang di Indonesia, Bad versi Indonesia tidak ada di Korea dan tidak ada di Thailand. Karena apa? Karena kita ingin mendekatkan dengan perspektif kita ya orang Indonesia, lalu dengan cara kita berpikir, cara kita menghadapi situasi dan memanage sebuah permasalahan itu yang kita tampilkan di BTS kali ini supaya kita nggak asing dengan ceritanya, supaya kita dekat. Lebih ke situ sih Mas Dias. Sisanya saya juga mengikuti dan apa yang dimauin oleh saya menyerap apa yang dimauin oleh producers dan penulis, kemudian mengolahnya, membuat treatment saya sendiri, dan saya tentu sangat memberi kebebasan walaupun apa yang treatment saya buat dan William buat, tapi saya sangat memberikan kebebasan kepada para aktor-aktor hebat ini untuk menginterpret dari story-nya, karena pasti mereka juga punya interpretasi terhadap story itu sendiri, as long as itu tidak jauh dari core karakternya. Terima kasih. Lebih pembagian episode kalau secara tanggung jawab, tapi dari pre-production pas kita konsepin bareng, dan untungnya kita udah kenalan ya, udah temenan lama banget, dan memang seru banget kerja sama Bang Pei. Jadi kita tuh untungnya kompak di sini. Jadi kita memang dari awal satuin visi, Bad Guys seperti apakah yang mau kita bikin di Indonesia ini, sampai akhirnya pas kita mulai syuting, kita pembagian tugas, dan sekarang kita pas lagi berjalan di post production pun kita bersama kembali lah gitu. Kalau buat Mas William Chandra gimana berproses dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa yang hadir malam ini, Mas? Boleh ceritakan? Kalau gue mau bilang kehormatan kayak terlalu formal banget ya, tapi buat aku sendiri tuh prosesnya seru banget. Teman-teman semua di sini tuh fun banget diajak kerja sama. Apalagi nanti teman-teman pas nonton mulai episode berikutnya tuh pas mereka udah bergabung di markas Bad Guys menjalankan misi bersama, akan terasa itu adalah kontribusi dari pemain-pemain yang sangat luar biasa ini. Mereka sangat care dengan Bad Guys, dengan karakter mereka di dalam film ini, dan itulah kontribusi mereka yang bagaimana nanti teman-teman bisa lihat bagaimana interaksi kawanan Bad Guys ini tuh sangat seru dan sangat fun, dan walaupun sering berantem tapi lucu banget. Pertama aku dengar sih seneng ya, maksudnya jajaran castnya sangat memukau. Ada Bang Randy, ada Mas Dwi, ada Bang Oka, ada Maudi. Tapi pas pertama kali kita mendengar soal karakterisasi yang ditunjukkan tadi, soal Anton, soal Haidar, soal Elias, dan juga polisi-polisi dua itu menurutku sangat fresh. Karena kenapa fresh? Ini adaptasi dari Korea, dan series Korea yang sangat-sangat banyak orang sukai gitu, dan emang sangat keren. Cuman kita kasih Indonesian touch yang bukan berarti kita pakai kebaya atau apa, cuman dalam artian para narapidana ini itu punya warna-warna yang isu-isu sekarang ini kita sering hadapin gitu. Elias ini hacker, dan itu maksudnya a little goof on bahwa zaman sekarang kan udah banyak yang pinjol, banyak segala macam ya. Cybercrime ini sangat tinggi, jadi Elias ini mungkin personifikasi orang yang terlibat cybercrime. Cuman nanti di episode-episode berikutnya makanya ditonton, itu sebenarnya niatannya baik gitu, dan kita juga semuanya bukan hitam putih, semuanya ada niatan baiknya. Anton, makanya kenapa aku suka dari karakter ini. Anton ini let's say drug cartel, dan Haidar ini adalah penipu gitu. Ini kan sebenarnya ada di sekitaran kita gitu. Yang dimana mungkin di original seriesnya karakterku yang inspired karakterku itu adalah orang genius, psychopathic genius yang membunuh gitu. Dan kenapa kita pas aku ngobrol sama Abang P sama Abang Will, kenapa ini menjadi gini? Menurutku sangat pintar gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang-orang yang terlibat dari cybercrime dan orang yang suka nipu dan orang yang terlibat narkotika itu banyak di sekitaran kita. Jadi ini sebenarnya lumayan mengingatkan kita bahwa oh ini adalah bukan
pelakuan-pelakuan kriminal yang ada di sekitaran kita gitu. Sebenarnya ini personifikasi itu aja, makanya aku suka sama karakternya. Jauh sih, Jauh ya? jauh. Saya suka ngulik-ngulik IT juga kan di rumah gitu. Ya jujur aku gaptek orangnya, jadi mau nggak mau harus membiasakan diri lebih dari kontrol C, kontrol V doang sih. Copy paste sih gitu ya. Tapi ya terlepas dari itu sih semuanya ini menarik karena terlepas dari hanya belajar soal computer science dan lain-lain secara basic, yang aku juga pelajarin sekarang juga tentang kepolisian Indonesia, tentang hukum Indonesia aku juga lumayan familiar sekarang, tapi juga tentang current issue di Indonesia itu sebenarnya orang-orang ini keresahannya apa sih soal hal-hal yang ilegal tuh apa gitu. Dan ketika kita mendekatkan diri terhadap hukum dan kita mendekatkan diri tentang filsafat hukum yang Indonesia ini punya, mendekatkan diri dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu semuanya jadi lebih seru. Walaupun ini sebenarnya tentang narapidana 3 doang, cuman hal-hal itu sih yang buat yang aku paksakan baca ketika meriset karakter ini. Omara Estegel, tepuk tangan dong untuk Omara. Thank you Omara. Ini jujur pertama kali aku nonton juga. Sebenarnya Oka Antara di sini yang udah curang, dia udah nonton duluan satu episodenya. Jadi udah bikin cemburu sebenarnya. Karena Bang Oka Antara pakai video express. Oh iya, aku bayar. Iya. Oh, gitu Jadinya ya. nonton lebih dulu. Tolong sama Dias nih. Ya, jadi yang seperti aku udah pernah cerita, waktu aku ditawarin untuk video original series Bad Guys ini, waktu itu dulu banget waktu aku lagi persiapan untuk Beyond 3. Waktu itu aku, iya makanya kan tadi kan Mbak Shanti bilang ini udah 1 tahun kan, karena memang prosesnya segitu lamanya. Waktu aku ditawarin itu juga lagi diet ketat, jadi meetingnya juga nggak makan, ya. Terus habis itu ditawarin untuk mainin video original series yang sudah pernah ada. Buat aku sebenarnya itu challenge karena sudah pernah ada kan. Dan tapi waktu aku nonton, menurut aku ini sangat-sangat fresh buat aku. Dan aku sendiri pribadi, aku belum pernah dapat peran yang seperti ini. Penjahat menangkap penjahat, ya kan? Terus waktu itu aku nonton memang ada perbedaan versi yang asli dengan versi Indonesia. Seperti di situ ada 3 penjahatnya, Park, Jung, sama Lee. 3-3 sama-sama pembunuh, ya kan? Kalau di sini Anton, Haidar, dan Elias, kita punya crime yang berbeda-beda. But benang merahnya tetap sama. Yang dibutuhkan sama kapten di versi Bad Guys Korea adalah muscle dari Don Lee. Terus habis itu yang dibutuhkan adalah keterampilannya si Jung dan juga kecerdasannya si Lee. Di sini walaupun kriminalnya berbeda, ya walaupun kriminal berbeda, tetapi yang dibutuhkan adalah muscle-nya dari Anton, kecerdikannya atau skillnya Haidar, dan pola pikir kecerdasannya Elias. Jadi benang merahnya tetap tidak berubah dari aslinya. Dan yang pasti sesuatu yang menurut aku menarik adalah polisi ingin memberantas kejahatan dengan menggunakan bantuan dari penjahat untuk menangkap penjahat, itu tetap tidak berubah dari originalnya. Itu sih. Wah, seru banget. Di sini dari pihak base juga persiapan kita sangat-sangat matang, mulai dari reading sampai workshop. More or less 2 bulanan ya kita ya untuk reading dan juga workshopnya. Jadi kita matang banget. Terus kita juga desain banget ini kira-kira nanti adegan fightingnya gimana. Dan memang kita tidak terlalu berubah banget dari yang versi original Koreanya. Karena di situ kan Park itu ceritanya yang kuat, yang memang dia berantemnya nggak usah terlalu teknikal, pokoknya kepukul pasti udah hancur gitu kan. Dan itu tetap ada di Anton. Nah kalau di Jung itu kan dia memang dia pembunuh bayaran kan, jadi dia tuh bener-bener dia teknikal banget. Di sini walaupun Haidar itu tukang tipu, tapi bisa kita kasih lihat bahwa Haidar itu untungnya jadi bisa kepake kickboxingnya di sini. Kickboxingnya berasa banget itu. Jadi tendangan muter-muternya tetap akan keluar di Bad Guys ini. Gitu. Wow, nggak sabar menantikan episode berikutnya. Tepuk tangan dong untuk Randy Pangadila. Terima kasih Bang Randy. Untuk menjawab pertanyaannya, pertama aku juga waktu itu awal-awal tahun lalu sebenarnya sama kayak Kak Randy pada saat di calling sama Base ditawarin, seru banget ceritanya karena aku memang kebetulan belum pernah nonton series yang kayak gini ya.
penjahat menangkap penjahat gitu. Terus pada saat aku ditawarin, aku nonton, memang ini fresh banget juga sih buat aku. Apalagi aku juga belum pernah memerankan karakter sebagai polisi, sebagai AKP gitu. Itu sesuatu hal yang baru juga buat aku. Di sini juga karakter Sekar itu dia adalah seorang polisi yang sangat tegas, yang sangat patuh dengan aturan-aturan yang ada, seorang ahli medis juga. Dan sebenarnya kalau mau ditarik background ke belakangnya juga, di dunia kepolisian itu sebenarnya Sekar tuh suka dipandang sebelah mata karena background dari ayahnya. Kalau tadi sempat Spill tipis-tipis ya. sama Pak Jaka itu. Tapi Sekar ini mau menunjukkan kalau Sekar ini sangat berbeda dengan ayahnya gitu. Dia benar-benar patuh terhadap hukum, benar-benar di jalan yang lurus lah. Dan di sini Sekar diberi kepercayaan untuk membantu Pak Jaka yang di momen dimana dia mau memecahkan kasus pembunuhan anaknya itu kan pasti ada emosi, ada rasa mungkin dia bisa berubah jalur atau apa. Nah Sekar ini ditugaskan untuk tetap mengarahkan tim bad guys ini, Ngejagain gitu ya. para bapak-bapak ini di situ. Yes. Para bapak-bapak ini. Ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak, berarti kepercayaannya luar biasa nih Betul. untuk karakter Sekar di sini. Sejauh mana karakter Sekar dalam menjaga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya dari Maudy? Kalau di sini sih sebenarnya semakin dilihat, boleh dilihat juga dari kerasnya Sekar sampai akhirnya ada beberapa hal yang Sekar tuh tersadar, oh sebenarnya tuh seperti ini ya, sebenarnya tuh hukum tuh seperti ini, kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja, makin lama makin terungkap juga. Jadi mungkin aku nggak mau spill lebih lanjut karena itu akan balik lagi ada layer-layernya, nanti bisa ditonton aja di episode-episode selanjutnya. Mau di Efrosin, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, halo semuanya. Aku sih seneng banget ya nonton tadi, kalian seneng nggak? Terus terang seneng banget. Tepuk tangan dulu buat semua cast, kru, banyak juga di sini yang datang. Keren banget sih tadi itu, aku seneng. Ya biar orang ngeliat juga sih Yas, kalau sisi liar gua gitu. Wah, di sini ditumpahkan sisi Ya kan, liarnya lu Dusa belum Sono. pernah lihat kan sisi liar gua kan? Yes. Gitu kan, gitu. Ya mungkin orang yang taunya gue komedi, drama gitu kan, ini mungkin sangat terlihat bagaimana gue main action gitu. Yes. Kayaknya gue ketagihan nih, kayaknya gue kecanduan nih. Gitu, jadi emang ini nggak salah milih pemain. Benar. Bener nggak? Benar. Pemain punya masalah hukum, bermasalah sama polisi. Gak ada yang mancing ya, tapi dulu. Iya kan? Iya. Nggak apa-apa ya. Boleh. Ini semesta emang punya rencana semua gitu. Yes, betul. Gitu. Jadi terima kasih video, terima kasih Base. Saya sangat menikmati sekali prosesnya gitu dan bertemu dengan teman-teman ini semua. Kalau mau tahu ya, nanti lihat behind the scene-nya kayak apa kita di balik syuting tuh kayak apa. Makanya bisa menghasilkan energi yang sangat sebesar ini gitu. Ini baru episode 1. Iya. Episode 2, 3, 4 makin seru lagi semua sampai 10 nanti. Gitu. Jadi pokoknya tunggu terus. Sisi liarnya Mas Dusa Sono akan ada di sini. Tadi kita juga dikasih spill di episode pertama, banyak ada adegan actionnya nih. Oh, lawannya sabuk hitam nih ya. Lawan mainnya. Nah, maksudnya gimana? Jangankan sebelum mulai episode 1, yang Iya. sebelumnya tadi kan ada teaser dikit tuh. Betul. Tuh. Ini mereka emang suka bully gua. Ini Ya kan, gimana? bener-bener ya. Mas Dwi mengeksplor adegan-adegan action ya tentunya di Bad Guys ini gimana Mas Dwi? Ya latihan sih. Nggak bisa, nggak mungkin kita nggak pakai proses latihan. Tapi yang menarik adalah kita nggak semuanya tuh disamaratakan dengan koreonya tuh sama gitu. Tapi benar-benar dipikirkan latar belakangnya apa nih, gitu kan. Terus kira-kira gaya fightingnya apa gitu. Kalau Jaka punya gaya sendiri, Anton punya gaya sendiri gitu kan. Ya masing-masing punya gaya sendiri. Kalau boleh diistilahkan, Anton gaya berantemnya gaya yang seperti apa Mas? Kayak bajingan lah. Selamat malam semuanya. Suka nggak sama episode 1 tadi? Aduh, alhamdulillah.
Ini cuma sekedar ngasih tahu doang kalau yang kalian lihat adalah hasil dari 3 bulan kita kerja syuting dari pagi sampai pagi. Kalau ditambah sama reading prosesnya kalau di total 4 bulan kerja keras kami, buah cinta kami selama di lapangan, latihan reading, latihan choreo fighting. Mungkin buat beberapa teman-teman di sini baru sekali yang belajar bela diri, melakukan adegan action sampai cedera, namun nggak punya waktu untuk nunggu sembuh, tapi harus take fighting lagi. Ini rasanya luar biasa. Tadi nonton hasil kerja di sini, kita semua terharu sih. Dan memang cast-nya yang utama ada 5. Tapi kalian lihat tadi dari episode 1, setiap karakter yang muncul itu memberi kesan yang baik, memberi kesan yang sangat impresif. Dari karakter yang jadi anak saya, Naila, nanti kedepannya kalian akan lihat tadi ada Ferdi Sulaiman, nanti di situ juga di belakang ada Marcelino Lefran, Surya Saputra. Gua harus kasih kredit ke mereka ya, Kenes Andari, Faris, Afrian Syarif, lagi nggak bisa datang, Ibnu Jamil. Ini semua kerja keras kami semua, dan terus terang dari pertama kali nemu skrip apa dikasih skrip di mana bro? Dapat skrip ini, terus terang buat saya yang terbiasa kerja di film dan series yang semua terjadi begitu cepat ya gitu, skripnya dibikin cepat gitu. Ini mungkin bisa dibilang revisi paling sedikit dari semua film dan series yang saya lakukan, karena ini group of writers yang disediakan oleh Base ini luar biasa banget. Hats off sama kerja keras para writers. Dan apa tadi pertanyaannya bro? Gue sampai lupa. Lo nanya apa? Gue jawab apa tadi? Berat nggak memerankan karakter? Oh iya. Berat banget. Dan terus terang ini adalah serial atau mungkin project saya yang lumayan sangat personal, karena ini dimulai bulan September. Karakternya adalah seorang ayah yang baru ditinggalkan anak perempuannya. Dia meninggal karena dibunuh. Kebetulan di bulan yang sama di September saya melepaskan anak saya yang masih 15 tahun untuk sekolah di Amerika. Itu hampir semua rasa sedihnya itu bisa saya pakai, dan itu rasanya legowo banget. Kalau nggak salah itu take dengan anak itu di awal-awal syuting langsung selesai. Jadi rasanya itu lega banget gitu. Dan yang saya sangat suka dari dari series ini adalah ada beberapa adegan yang saya nggak nyangka itu bakalan emosional, tapi ternyata malah keluarnya emosional. Mungkin sekedar spoiler sedikit, nanti akan ada adegan di mana gue akan meninggalkan bad guys. Itu rasanya sedih banget. Gue tidak merencanakan untuk meneteskan air mata sedikit pun, tapi ketika ketemu mereka, gue nyuruh mereka pergi. Itu rasanya sedih banget. Ini alasannya kenapa kalian harus nonton setiap minggu sampai episode 10 sampai selesai. Yes. Percaya sama gue. Ini salah satu project kebanggaan gue sih. Bad guys. Luar biasa. Kalau gitu kebawa emosi pada saat proses syuting dan lain-lain, gimana nge-build chemistry di antara kalian berlima sih, Mas Oka? Jawabannya cuma satu. Apa tuh? Dead jokes. Boleh kita dengar dead jokes-nya? Itu nyata banget. Coba dong, satu katanya boleh minta. Apa ya bro? Jokes bapak-bapak. Pasti nggak ketawa bro. Apa? Yang ketawa kita doang. Ini yang nggak ada aja ya. Iya, Nggak iya. ada. Soalnya gue terus terang lupa saking lagi excitementnya ini. Presiden Indonesia yang keturunan Jepang ada nggak? Nggak. Siapa namanya? Ada. Siapa teman-teman? Nggak tahu. Kurasa tak ada. Udah kan? Ya, move on ya. Iya. Move on ya. Saya permisi ya. Terima Jangan kasih. kalau ada. Jadi bercandaan-bercandaan bapak-bapak inilah yang bikin kalian akrab ya di lokasi ya. Gimana Bang P, Bang William menghadapi teman-teman cast? Ya, Mas Dwi mau ada jokes juga Mas Dwi? Kemarin tuh sebelum syuting uban gua nggak terlalu banyak. Gara-gara jokes itu langsung banyak. Semenjak main sama Oka uban gua nambah sih. Tadi nonton dulu apa enggak itu Iya. ya? Oke. Kalau saya terus terang jawab, saya belum pernah nonton Bad Guys asli. Bukan karena saya tidak suka, tapi
kebetulan saya pecinta, saya tekankan sekali lagi, pecinta K-drama siang cengeng-cengeng. Lo ini beneran, ini gak gue buat-buat, gue pecinta Hi Bye Mama. Nah, iya banyak fansnya di sini The nih. best. Iya, Best. benar. Gue belajar acting dari yang jadi ibu itu, beneran. Gue belajar banyak banget kemampuan yang dia. Gue Hi Bye Mama top of the list. Di atasnya Inception dan semuanya. Hi Bye Mama itu. Hi Bye Mama, terus habis itu sama Reunited Worlds. Kalaupun yang bukan yang drama cinta, gue sukanya sama Along with the Gods. Tapi gue baru selesai syuting ketika dikasih tahu Mbak Shanti ada film serial Bad Guys mau di remake. Ya udah, gue inisiatif nonton. Baru nonton sesudah dapat jobnya. Terus terang. Ya, kalau dari aku ya aku nonton seriesnya gitu. Cuma pas aku baca skrip kita ini memang tadi seperti Om P bilang gitu, kita mengadaptasi, jadi secara cerita disesuaikan banget dengan keadaan di negara kita, gitu. Ya udah, jadi memang kita nggak mau juga sebagai pemain memang nggak mau menjiplak ya, gitu. Pasti saya akan membuat bagaimana Anton versi saya sendiri, gitu. Siap. Terima kasih Mas Dwi. Ke Bang P dan juga ke Mas William. Apa tantangannya tadi kalau pertanyaan tadi? Silakan. Oke, saya juga mengaku bahwa saya belum pernah menonton sebelumnya Bad Guys, tapi kebetulan waktu saya sedang persiapan sebuah film, art directornya adalah art director Bad Guys juga, si Iban ada di belakang sana. Suatu hari kita lagi persiapan film itu bukan Bad Guys, saya nggak bisa sebut judulnya. Lalu dia bilang, aku baru nonton lagi nih Bad Guys, keren tuh, udah 4 kali aku nonton. Terus saya bilang, apa sih itu? Korea, wah keren, lo harus nonton. Udah, itu selewat itu aja kan. Lalu hingga kemudian Mbak Shanti dan Mbak Ai call saya untuk pegang project ini. Oh ini dibilang itu. Tapi kan saya bukan penikmat series terus terang sebenarnya. Karena apa ya, nggak punya waktu untuk ngikutin, apalagi binge watch gitu loh, nggak bisa. Jadi akhirnya saya browsing, ternyata ada filmnya, bukan series. Yang di tahun 2018 ya, nggak salah. Saya nonton filmnya, yang saya ingin tahu adalah karakter-karakternya itu. Untuk kemudian saya lihat di skenario, si ini dari sini. Lalu saya sempat diskusi dengan penulis, ternyata kita memang tidak remake, tapi adapt dari yang Korea. Bagi saya itu lebih menarik, karena ini ya, sedikit spoiler, Mas Anton ini ada scene yang sangat membuat kalian bisa ngeluarin air mata nanti ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang di episode berapa. Makanya kalian harus ikutin. Bahwa makanya seperti yang Mas Oka ngomong tadi, kita ngomong semua bahwa kita dekatkan Bad Guys ini ke kondisi di negara kita, kondisi masyarakat kita. Apalagi di tengah keterburukan ekonomi saat ini ya. Jadi ada part-part penting, bahkan kami beberapa sering berdiskusi, saya juga minta izin ke penulis, boleh nggak scene ini kita giniin, karena kadang-kadang ada sesuatu yang ini ya menarik kalau kulturnya lebih dekat ke kita. Ya, lebih dekat ke kita, benar. Dan ada hal yang ketika kita diskusi sama pemain, kita giniin aja nih. Memang tidak ada di skrip, as long as itu tidak lepas dari core-nya, bahkan memperkaya story itu sendiri akan lebih baik. Jadi kalau pertanyaan Mas tadi, bagaimana tantangannya, sebenarnya sangat dibilang deg-degan, iya ya, karena itu kan series yang sangat laku, banyak penggemarnya di Korea hingga dibuat film, lalu setelah filmnya kemudian buat lagi season 2-nya di Korea, lalu Thailand buat juga tidak kalah bagus ya dengan Korea. Adalah suatu tanggung jawab yang sangat mengerikan sebenarnya menjalankan job ini, tapi saya lagi-lagi kembali, udah ikhlas, nothing tulus, yang penting niatnya baik, membuat sesuatu yang baik bisa dinikmati masyarakat. Dan saya sangat senang untuk diskusi sama teman-teman, juga sama partner kerja dan seluruh kru. Siapapun saya bertanya, kalau kita gini gimana, termasuk kru, ya hanya aktor gitu loh. Ya. Karena kadang-kadang hal kecil bisa menimbulkan sesuatu yang lebih membuat kita ada yang puas lah. Kalau William mau tahu nih. Silakan, kalau Mas William gimana? Jadi pernah nanya nih sama Mas Dwi, bisa nggak kayak badannya segede Don Lee? Katanya nggak bisa.
Enggak, sebenarnya kita juga memang sesuatu yang ini ya, memang kita sangat, kita tahu nih IP yang sangat dicintai di Korea dan memang bagus banget. Tapi kita memang tahu tanggung jawab besar yang harus kita jalanin dan daripada kayak kita mikirin beban yang berat dari IP yang udah ada, tapi kita berusaha justru memikirkan Bad Guys versi video yang di Indonesia ini bisa jadi seperti apa sih? Versi paling bagusnya itu bisa kita push sampai sejauh apa gitu. Dan untungnya ketemu sama teman-teman, cast and crew, partner semua di sini yang punya semangat yang sama, yang benar-benar peduli sama series ini. Gitu. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman untuk jajaran cast dan juga jajaran sutradara. Buat teman-teman media nanti yang ingin bertanya, kami akan berikan kesempatan saat doorstop interview setelah ini ya. Dan kita akan berikan momen ini, kita boleh berfoto, silakan boleh berdiri, jajaran cast dan juga sutradara untuk berfoto. Ya, silakan boleh merapat. Baik, boleh teman-teman kursinya. Oke, silakan kita bertuju dulu ya, yang di depan dulu. Silakan boleh menghadap ke teman-teman yang ada di depan, ke teman-teman media. Silakan teman-teman media. Oke, aman posisinya? Kurang ke kiri atau ke kanan, Mas Arman? Kurang ke kanan sedikit. Iya. Baik, kita foto bertuju dulu ya dari jajaran cast dan juga sutradara. Sebentar, kita bereskan dulu untuk kursinya. Baik, kita ke tengah dulu. Silakan tengah dulu, tengah-tengah. Di tengah, silakan di tengah depan dulu, tengah depan bawah ada official fotografer kita. 1 2 3 dan 1 2. Oke, di tengah atas silakan teman-teman di tengah atas. Tengah atas. Baik, sebelah kiri silakan boleh berikan pandangan kita ke sebelah kiri teman-teman media dan tamu undangan sebelah kiri. Sebelah kanan sekarang, sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, tetap ada di sini and I would like to invite CEO of Video Mr. Sutanto Hartono, Chief of Content and Strategy Video Mr. Mark Francis, CJ representative Mr. Mikyo, and from Base Entertainment Bu Shanti Harmain untuk bergabung bersama dengan jajaran cast dan juga sutradara untuk berfoto bersama. Silakan untuk Mr. Sutanto Hartono, kemudian Mr. Mark Francis, Mr. Mikyo, dan juga Bu Shanti Harmain. Silakan untuk bergabung ke tengah-tengah kita, Pak. Silakan. Yes. Silakan Mbak Shanti. Ini sangat luar biasa. Oke, Mr. Mark lagi di depan. Oke, nanti akan menyusul bergabung bersama kita. Sebentar kita menunggu Mr. Mikyo, Mbak Shanti Harmain. Silakan bergabung dengan jajaran cast dan sutradara dengan karya sangat luar biasa.